Oke, kita hari ini akan bahas sebuah legenda yang misterius banget. Tentang seorang raja, istananya, dan sebuah kunci. Kunci yang kalau saja tidak pernah diputar, mungkin sejarah akan sangat berbeda. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Coba bayangin ya, apa mungkin cuma karena satu kunci, satu pintu, bisa bikin seluruh kerajaan hancur lebur? Ini bukan sekedar pertanyaan loh, ini adalah pusat dari kisah kita, di mana rasa penasaran seorang raja diadu dengan takdir kerajaannya. Jadi siap-siap ya, karena cerita ini punya semuanya. Ada ramalan kuno, ada harta karun yang wah, luar biasa, dan tentu saja ada harga yang harus dibayar. Harga yang sangat mengerikan. Oke, kita mulai dari bagian akhirnya dulu, biar seru. Bayangkan sebuah kerajaan yang super kuat di Andalusia, tiba-tiba runtuh. Tapi yang bikin aneh, kehancurannya itu bukan cuma karena perang, bukan cuma karena pedang dan panah, tapi karena rasa penasaran sang raja. Iya beneran, rajanya tewas, kotanya ditaklukkan, dan semua itu terjadi bukan karena tentaranya lemah, tapi karena satu pilihan, satu keputusan yang dia ambil sendiri, cuma karena dia harus tahu apa yang ada di balik pintu. Nah, sekarang kita mundur dulu. Kita balik ke awal mula semua misteri ini. Ada sebuah istana yang aneh banget, terkunci rapat, tersegel, dan dilindungi oleh sebuah tradisi yang sudah berjalan selama ratusan tahun. 24, angka ini penting banget. Kenapa? Karena selama 24 generasi, setiap raja baru yang berkuasa di negeri Labataha ini, mereka nggak buka pintunya. Malah sebaliknya, mereka nambahin satu gembok baru. Jadi bayangin, 24 raja, 24 gembok. Sebuah tradisi yang nggak pernah putus. Sampai akhirnya datang seorang raja baru. Nah, dia ini beda. Dia bukan dari garis keturunan kerajaan yang sama. Dan sejak pertama kali dia lihat istana itu, dia cuma punya satu pikiran. Apa isinya? Dia terobsesi. Dia harus tahu. Pokoknya tekadnya udah bulat. Aku harus buka pintu itu, katanya. Para penasehatnya sampai mohon-mohon loh, mereka bahkan nawarin semua harta mereka. Ambil aja semua kekayaan kami, asal jangan buka pintu itu. Tapi nggak mempan. Rasa penasarannya jauh lebih besar dari apapun. Dan akhirnya, hari itu tiba. Satu persatu dari 24 gembok itu dihancurkan. Pintu yang terlarang selama ratusan tahun itu akhirnya terbuka. Pertanyaannya, apa yang dia temukan di dalamnya? Ternyata isinya bukan emas, bukan harta karun yang dia bayangkan. Sama sekali bukan. Yang ada di dalam sana cuma gambar-gambar, lukisan-lukisan prajurit yang kelihatan asing banget. Dan gambarnya ini detail banget loh. Prajurit-prajurit ini pakai jubah di kepala, bawa pedang panjang di pinggang, terus di tangan mereka ada panah panjang. Mereka naik kuda dan unta. Ini gambaran yang sangat spesifik, dan jujur aja agak bikin merinding. Dan ternyata bukan cuma gambar, di sana ada surat. Isinya sebuah peringatan, sebuah ramalan yang bunyinya kira-kira begini. Kalau pintu ini sampai dibuka, bangsa Arab akan datang dan menaklukkan negeri ini. Jangan pernah sekali-kali buka pintu ini. Jelas banget kan? Peringatannya nggak bisa lebih gamblang lagi. Tapi tunggu dulu. Ternyata isinya bukan cuma ramalan seram. Di ruangan yang sama ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang luar biasa. Harta karun legendaris yang nggak masuk akal. Bayangin ya, di sana ada meja makan yang katanya punya Nabi Sulaiman. Ada juga cermin ajaib yang bisa dipakai buat melihat 7 negeri dan 7 musim sekaligus. Gila kan? Belum lagi ada kitab Zabur yang ditulis di lembaran-lembaran emas. Ini udah kayak cerita dongeng. Dan kalau kita bicara soal harta, ini angkanya 170. Apa itu? Itu jumlah mahkota yang ditemukan di sana. Dan bukan mahkota biasa loh, semuanya terbuat dari permata dan batu yakut murni. 170 mahkota. Tapi mungkin yang paling berharga bukan emas atau permatanya, tapi ilmunya. Di sana ada buku-buku yang isinya resep-resep kuno, cara bikin permata, cara meracik racun, sampai ilmu kimia tentang emas dan perak. Ini kan pengetahuan yang udah hilang dari peradaban. Oke, sekarang kita sambungin titik-titiknya. Antara ramalan di surat tadi dengan apa yang beneran terjadi dalam sejarah. Kita lihat gimana rasa penasaran satu orang bisa menentukan nasib satu kerajaan. Garis waktunya ini bener-bener bikin merinding. Langkah pertama, si raja nekat buka istana. Langkah kedua, di tahun yang sama. Dan langkah ketiga, ramalannya jadi kenyataan. Gila kan? Kejadiannya cepat banget. Nggak ada jeda sama sekali. Dan siapa yang memenuhi ramalan itu?
Sejarah mencatat namanya, Tariq bin Ziyad. Dia adalah jenderal dari pasukan Bani Umayyah di bawah Khalifah Walid bin Abdul Malik. Pasukannya datang menaklukkan Andalusia, persis seperti yang digambarkan di lukisan dan ditulis di surat ramalan itu. Dan akhirnya, ya persis seperti yang diperingatkan, raja yang penasaran itu tewas di medan perang. Rakyatnya jadi tawanan, dan semua harta karun luar biasa yang ditemukan itu diangkut pergi semua sama pasukan penakluk. Nah, cerita ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Apakah sang raja ini cuma korban takdir yang emang udah digariskan? Atau dia sebenarnya adalah arsitek dari kehancurannya sendiri? Coba deh pikiran, apa yang jadi penyebab sebenarnya? Takdir atau pilihan?